my student. Good morning. How are you today? I hope all of you are fine. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi tak hingga pada aljabar. Dan nanti pada pertemuan berikutnya baru membahas limit tak hingga pada fungsi trigonometri. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana cara menentukan nilai limit tak hingga pada bentuk aljabar. Oke, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas limit di ketak perhinggaan pada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita nanti belajar tentang limit tak hingga di fungsi trigonometri, kita harus pahami terlebih dahulu limit di ketak berhinggaan fungsi aljabar. Nah, limit di tak berhinggaan fungsi aljabar. Yang pertama, masih ingatkah limit fungsi aljabar? Ya, ini adalah bentuk umum dari limit fungsi aljabar. Di situ X mendekati A, kemudian fungsinya adalah fungsi aljabar, ya bentuk fx, bisa juga gx, dan L itu sebagai nilai limit. Nah, yang membedakan limit di tak berhingga fungsi aljabar ialah X mendekatinya, ya. Pada X mendekatinya itu sampai di tak hingga. Artinya, ya ini simbol dari tak hingga seperti angka 8 tidur, ya. Ini X mendekati tak hingga. Kemudian fungsinya tetap sama, fungsi fx ini adalah fungsi aljabar. Dan kemudian L-nya itu adalah sebagai nilai limit dari fungsi aljabar yang tak berhingga. Oke. Nah, perhatikan bentuk berikut. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Nah, kita akan cari nilai limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Nah, caranya, masih ingat kan cara bentuk tabel seperti ini? Kita akan coba masukkan X-nya, ya. Dan sebagai fx itu adalah 1 per X. Kita akan cari nilai fx-nya dengan memasukkan nilai-nilai X. Nah, sekarang saya misalkan buat nilainya dari 1, 10, 100, 1000, kemudian 10 pangkat 6, dan seterusnya sampai mendekati tak hingga. Tak hingga artinya sampai batas kita tidak tahu. Kemudian kalau nilainya 1, berarti masukkan ke dalam fungsi 1 per 1, berarti nilainya 1. Kemudian kalau nilainya 10, berarti 1 per 10, 0,1. Kemudian kalau 100, nah kalau nilainya 100 berarti 1 per 100, yaitu 0,01. Kalau 1000 berarti 0,001. Nah kalau 10 pangkat 6 artinya 0,00001. Nah, sehingga kita dapatkan sampai X mendekati tak hingga, kalau kita masukkan, ini kalau kita melakukan pembulatan pasti jawabannya adalah 0. Jadi kita masukkan tak hingga pasti nanti dia jawabannya akan mendekati 0. Nah, terlihat dari tabel bahwa nilai X semakin besar mengakibatkan nilai fx semakin kecil. Jadi semakin besar X, semakin ke sana tak hingga positif,
semakin besar akan mengakibatkan fx-nya itu semakin kecil, yaitu mendekati 0. Nah, untuk x menuju tak hingga mengakibatkan nilai 1/x menuju ke nilai 0. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa limit x mendekati tak hingga dari 1/x itu sama dengan 0. Nah, secara umum, setiap n bilangan bulat positif dan k anggota bilangan real, maka berlaku limit x mendekati tak hingga dari k per x pangkat n sama dengan 0. K-nya ini bernilai konstanta, jadi ini sebuah angka. Maka kalau ini ada konstanta per x pangkat n, itu akan menghasilkan 0 di limit x mendekati tak hingga. Kemudian limit x mendekati tak hingga dari k kali x pangkat n itu akan menghasilkan tak hingga. Nah, kalau limit x mendekati tak hingga dari fx per gx, ya, ini. Kemudian limit x mendekati tak hingga dari fx min gx. Kalian akan menemukan bentuk-bentuk seperti itu. Jadi, kita akan menemukan bentuk limit x mendekati tak hingga bisa bentuknya adalah sebuah fungsi aljabar itu dibagi dengan fungsi aljabar, atau fungsi aljabar dikurang dengan fungsi aljabar. Nah, jika kita substitusikan secara langsung nilai x mendekati tak hingga pada fungsi di atas, maka nanti akan kita peroleh pasti hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Kemudian yang sebelah sini hasilnya adalah tak hingga min tak hingga. Nah, bentuk tersebut itu adalah bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu pada limit fungsi aljabar kemarin, artinya kita harus cari cara lain agar bisa menemukan nilai limitnya. Maka pada limit tak hingga fungsi aljabar ini juga ada caranya. Ya, jadi kalau ketemu bentuk tak tentu yang tak hingga per tak hingga dan tak hingga min tak hingga, kita bisa gunakan cara-cara yang sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Ini contohnya. Tentukanlah nilai limit x mendekati tak hingga dari x plus 3 dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 5. Ini adalah fungsi fx dan di bawah ini adalah fungsi gx. Nah, cara menjawabnya, solusinya adalah kita coba cara substitusi langsung. Kalau kita substitusi secara langsung, maka hasilnya adalah tak hingga ditambah 3, tak hingga kuadrat ditambah 5. Kita masukkan tak hingga ke dalam sebuah fungsi ini, maka menghasilkan bentuk ini. Jadi hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Kalau tak hingga per tak hingga artinya dia bentuk tak tentu. Maka kita coba dengan cara membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Ingat, pangkat tertinggi dari penyebut kata kuncinya. Nah, maka kita membaginya. Kita lihat pangkat tertinggi dari penyebutnya siapa? Ya, variabel pangkat tertinggi dari penyebut itu adalah x pangkat 2. Jadi di sini variabel pangkat tertinggi dari penyebut adalah x pangkat 2. Artinya semuanya nanti kita akan bagi dengan x pangkat 2. Maka menjadi limit x mendekati tak hingga. Kita belum memasukkan tak hingga, maka kita masih tulis limitnya x dibagi x pangkat 2 ditambah 3 per x pangkat 2 dibagi lagi dengan x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 ditambah 5 dibagi x pangkat 2. X per x pangkat 2 maka menjadi 1 per x ditambah
3 per X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 itu 1. Kemudian ditambah 5 masih dibagi dengan X pangkat 2. Nah, ingat limit X mendekati tak hingga K per X pangkat N. Jadi ada K per X pangkat N. Ini konstanta, konstanta, konstanta. Artinya kita gunakan sifat ini ya. Limit X mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Nah, maka 0 ditambah 0 per 1 tambah 0. Maka kita dapatkan 0 per 1. Nah, 0 per 1 yang kalian ingat adalah 0 per 1 itu adalah nilainya 0. Kalau 1 per 0 baru jawabannya adalah tak hingga. Maka di sini nilai limitnya adalah 0. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga dari X plus 3 dibagi X pangkat 2 ditambah 5 itu bukan tak tentu, tetapi nilai limitnya adalah 0. Baik, jelas bukan? Iya. Semoga jelas ya. Dan untuk latihan soal nanti silahkan lihat di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti hubungi saya melalui WA. Dan kalian bisa tanya jawab melalui WA agar lebih memahami lagi. Kemudian latihan soalnya tolong dikerjakan agar memastikan materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Nah, mudah bukan? Bagaimana cara menentukan limit tak hingga pada fungsi aljabar? Untuk itu nanti silahkan kerjakan latihan soal di Google Classroom. Kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oke, thank you for today. See you next meeting and keep healthy. Tarakanita, one heart, one spirit. Tarakanita, yes. And bye-bye.